Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kutukan Gunung Agung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit Bali masih kelabu ketika kelima pendaki berkumpul di kaki Gunung Agung. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat suasana pagi itu tampak lebih sunyi dan berat dari biasanya. Angin menyapu dedaunan dengan gerakan kencang. Dari kejauhan, puncak gunung yang menjulang tinggi tampak samar-samar seperti bayangan raksasa yang mengawasi mereka. "Siap semuanya?" tanya Arya, pemimpin ekspedisi. Berdiri tegap dengan ransel besar di punggung dan mata yang menyapu tajam ke arah timnya. "Siap Bang Arya." Kadek mengacungkan jempol dengan senyum lebar. "Ini bukan pendakian biasa." Arya menatap satu persatu anggota timnya. "Fokus, disiplin dan jangan tinggalkan siapapun." Dewi hanya mengangguk, matanya menatap tajam ke arah puncak. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan kegelisahan yang sejak semalam menyusup dalam pikirannya. Aku udah pernah dengar cerita tentang jalur ini," bisiknya pelan. Made hanya bisa diam. Pria berusia 50 itu tampak tenang, namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Ia berdiri sedikit terpisah, seperti enggan terlalu dekat dengan yang lain. Bayu, sang pemandu lokal, membenarkan posisi kompas dan GPS di tangannya. "Kita mulai dari jalur selatan, jalur paling aman." Tapi Bayu terdiam sejenak. "Kalian harus tahu warga lokal jarang lewat sini." "Kenapa?" tanya Dewi cepat. Kegelisahan semakin terasa. Bayu menatap Dewi sejenak sebelum menjawab. "Karena ini jalur lama, dulu dipakai untuk upacara persembahan. Banyak yang bilang tempat ini masih disucikan, tidak semua boleh lewat." "Maksudnya gimana? Tidak semua boleh lewat?" desak Dewi. "Ya, jadi yang punya niat jahat dan datang tanpa izin leluhur." Bayu mengalihkan pandangan. "Mereka bilang tempat ini masih dijaga." Kadek tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Wah, makin seru aja nih. Kita jadi pendaki tapi juga peneliti mitos," seru Kadek. "Ini bukan mitos." Made tiba-tiba bersuara. Suaranya parau. Semuanya menoleh ke arahnya. "Maksud Bapak?" tanya Arya. Made menggeleng perlahan. "Nanti kalian tahu sendiri." Langkah demi langkah, mereka mulai memasuki hutan lebat yang menjadi gerbang awal pendakian. Semak-semak berduri dan pepohonan tua dengan akar menjalar membuat jalur sulit dilalui. Burung-burung tidak bersuara, hanya suara sepatu menjejak tanah basah yang sangat terdengar. "Kok sepi banget ya?" Kadek mencoba memecah kesunyian yang mengganggu. "Memang begini," jawab Bayu singkat. "Binatang-binatang tahu kapan harus menjauh." "Menjauh dari apa?" tanya Dewi, suaranya mulai bergetar. Bayu tidak menjawab. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran kecil yang dikelilingi batu-batu besar seperti lingkaran. Angin berhenti, hutan terasa hening, bahkan terlalu hening. "Kok aku ngerasa kalau tempat ini seperti ada yang mengamati ya?" seru Dewi, matanya menyapu lingkaran batu. "Jangan bilang hal seperti itu," bisik Bayu tajam. "Jangan undang yang tidak perlu." Arya mengeluarkan alat pendeteksi energi dari ranselnya. Jarum alat itu bergerak cepat, lalu berhenti pada angka yang tidak seharusnya ada. "Ada sesuatu di sini." "Getaran elektromagnetiknya terlalu tinggi untuk ketinggian seperti ini," gumam Arya, alisnya berkerut. "Alatmu rusak kali," canda Kadek. Tapi suaranya tidak seringan biasanya. "Alat ini baru dicek kemarin, Dek. Mana mungkin rusak?" jawab Arya serius. Made menatap batu-batu besar itu lama, bibirnya bergetar, nyaris tidak terdengar. Ia berkata, "Dulu aku pernah sampai di sini." Semua memandangnya dengan tatapan menuntut penjelasan. "Apa maksudmu, Pak?" tanya Kadek. Made tidak menjawab langsung. Ia melangkah perlahan menuju salah satu batu. Tangannya menyentuh permukaannya. Seketika, udara bergetar halus, seperti nafas yang tertahan dilepaskan begitu saja. "Pak Made," panggil Arya.
Aku pernah lihat sesuatu. Made masih menyentuh batu itu. Sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Lihat apa? Desak Dewi. Made menoleh, matanya berkaca-kaca. Mereka yang tidak pernah pergi. Mereka yang masih menunggu. Bayu menggenggam tali ranselnya lebih erat. Pak Made, jangan lanjutkan. Kenapa? Mereka punya hak tahu. Made membentak. Tidak di tempat ini. Bayu menatap sekelilingnya gelisah. Kalau ada yang kalian lihat nanti, jangan panggil namanya. Jangan menatap matanya, dan yang paling penting, jangan jawab kalau dipanggil. Kadek tertawa getir. Bayu, jangan bercanda dong. Bukan bercanda. Bayu serius. Keheningan menyelimuti mereka. Angin kembali bertiup, tapi kali ini membawa bisikan-bisikan yang tidak jelas dari arah yang tidak bisa ditentukan. Kita lanjut aja yuk, usul Dewi dengan suara bergetar. Ya, kita pergi dari sini, setuju Kadek cepat. Namun ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Made masih berdiri di tempatnya. Tangannya belum lepas dari batu. Pak Made, ayo. Made menoleh perlahan. Mereka bilang aku harus kembali. Aku harus menyelesaikan yang tertunda. Pak, jangan dengarkan. Bayu berlari menghampiri Made. Itu bukan suara yang benar. Akan tetapi semua sudah terlambat. Made tersenyum, dan senyum itu seperti bukan dirinya. Mata Pak Made kosong, menatap ke kejauhan, ke arah puncak gunung yang semakin gelap, tertutup awan. Mereka menunggu, bisik Pak Made lagi. Mereka sudah menunggu terlalu lama. Ayo Pak, jangan bicara yang aneh-aneh. Ajak Bayu menarik tangan Pak Made. Hari itu berlanjut dengan kesunyian yang berbeda. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan dan lebih dekat ke puncak. Namun di balik setiap langkah ada sesuatu yang mulai mengikuti, hal yang tidak kasat mata, tapi nyata. Seperti bisikan dari masa lalu yang belum selesai. Made saat ini berjalan paling depan, seolah dia tahu persis kemana harus pergi. Malam harinya gelap menyelimuti tenda tersebut. Kabut menggantung seperti tirai tipis yang terus bergerak, menyembunyikan bentuk-bentuk pohon dan batu menjadi siluet aneh. Angin tidak banyak berhembus, tapi hawa dingin menembus jaket mereka, menyusup hingga ke tulang. Dewi menggeliat dalam tenda berukuran tidak besar. Matanya terbuka perlahan, lalu menatap ke atas tenda. Sayup-sayup dia mendengar suara yang sangat pelan. Seperti bisikan, mungkin juga seperti desiran nafas yang bukan berasal dari siapapun di dalam tenda. Aja teka, ajengan wenten, ngidang nyidayang, lingsirne. Suara perempuan namun begitu lirih dan bergetar, bahasa Bali halus yang jarang ia dengar, namun adanya mengandung peringatan kuat. Dewi membeku, jantungnya berdetak cepat. Perlahan ia duduk dan membuka resleting tenda, mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Lalu barusan itu suara siapa? Dewi bertanya kepada dirinya sendiri. Kabut di luar begitu tebal, akan tetapi di antara kabut itu tampak sosok samar berdiri mematung jauh di antara pepohonan. Tubuhnya mengenakan kemben putih panjang yang tidak menyentuh tanah. Wajahnya tertutup rambut panjang tidak bergerak. Dewi tercekat, tidak bisa berteriak dan tidak bisa berpaling. Apa itu? Siapa dia? Hanya tanya di dalam hatinya. Lalu sosok itu berjalan mundur, tidak berbalik, tapi benar-benar berjalan mundur, masuk ke dalam kabut seperti menyatu. Tadi kamu bangun ya? Suara Arya mengejutkan Dewi dari belakang. Pria itu keluar dari tenda lain dan langsung melihat wajah pucatnya. Iya Ar, kamu ngagetin aja. Aku barusan lihat sesuatu, jawab Dewi. Arya menatap ke arah hutan. Suara burung malam yang biasanya ramai pun tidak terdengar. Kau yakin itu bukan mimpi? Dewi menggeleng. Itu nyata, aku dengar dia bicara. Bayu dan Kadek juga ikut keluar. Made menyusul terakhir. Matanya menatap tajam ke arah tempat Dewi menunjuk. Apa yang kau dengar? Tanya Made tiba-tiba. Katanya jangan datang, ada yang tidak bisa diusik. Dia bilang lingsirne, jawab Dewi. Made menunduk menghela nafas panjang. Kita sudah melewati batas. Batas apa? Tanya Arya mulai terdengar kesal. Batas dunia yang terlihat dan yang tidak. Tidak ada yang bicara setelah itu. Mereka kembali ke tenda masing-masing, tapi tidak ada yang benar-benar tidur. Keesokan harinya kabut tidak kunjung pergi. Udara lebih dingin dari biasanya. Saat mereka bersiap melanjutkan pendakian, Kadek menunjuk ke tanah dekat tenda. Apa ini?
Tanya Kadek. Tanah di sekitar tenda penuh dengan jejak kaki, akan tetapi ini bukan jejak kaki manusia. Jejaknya kecil, namun panjang dan berjejer rapi mengelilingi tenda mereka, seperti jejak tangan. Bayu menelan ludah. Itu bukan binatang, ini juga bukan manusia, seperti dari dunia lain. Arya menyentuh salah satu jejak dan jari jemarinya gemetar. Tanah di sekitarnya dingin seperti es, aroma aneh menyeruak, bau dupa terbakar, dicampur belerang. Made akhirnya bicara. Aku pernah lihat jejak ini. Waktu pertama kali aku naik ke sini, dulu aku datang bersama tim juga, tapi kami tidak pernah sampai puncak. Suara Made bergetar. Dewi menoleh cepat. Apa yang terjadi? Dewi salah satu orang yang paling penasaran. Made menatap jauh ke depan. Kami melihat pura tua tersembunyi. Ada pelinggi suci dan ada suara. Lalu satu persatu dari kami mulai menghilang. Bayu menarik nafas tajam. Kita harus kembali. Akan tetapi Arya menentangnya. Tidak, kita sudah sejauh ini. Kita di sini untuk menjawab misteri. Kalau ada sesuatu di puncak gunung ini, aku ingin tahu. Tegas Arya kekeh. Made memicingkan mata. Kau tidak ingin tahu, Arya. Kau hanya penasaran. Tapi ini bukan tempat untuk memuaskan rasa ingin tahumu itu, jawab Made. Namun tetap saja rasa penasaran Arya terlalu besar. Ia menatap puncak yang tertutup kabut, lalu menoleh pada alat di tangannya yang kembali menunjukkan lonjakan energi. Kita lanjutkan, ajak Arya tidak peduli apa yang akan terjadi. Langkah kaki mereka semakin lambat, bukan karena lelah semata, tapi karena udara di sekitar mereka berubah, lebih berat, seakan ada sesuatu yang tidak seharusnya. Bahkan suara dedaunan pun seperti tidak berani bersuara. Pepohonan yang tadi tampak biasa, kini berdiri seperti penjaga tidak bergerak dengan batang berlumut, yang membentuk wajah-wajah aneh saat disorot sinar matahari dari celah kabut. Kenapa jadi serem gini ya? Batin Dewi menatap ke arah sekitar. Kadek berjalan paling depan bersama Bayu. Anak muda itu beberapa kali menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan mereka masih bersama. Akan tetapi di balik sorot matanya tersimpan kegelisahan yang tidak ia utarakan. Ada sesuatu dalam kabut yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang mengikuti kita, ucap Kadek lirih. Cukup hanya untuk Bayu dengar. Bayu menelan ludah. Aku tahu, Bay. Dari tadi aku bisa mencium aroma aneh. Aroma? Tanya Kadek penasaran. Bayu mengangguk. Bukan busuk, tapi bau bangkai. Baunya aneh. Aku bingung ini bau apa. Kayak bau dupa, tapi kok aneh. Kayak dicampur. Kayak bau Banten juga, tapi kok aneh, jawab Bayu. Kadek mengerutkan alis, ia tahu aroma itu. Di rumah neneknya di Karangasem, saat hari purnama, aroma serupa akan muncul dari dapur saat Banten disiapkan untuk tamu tidak terlihat. Tiba-tiba langkah Dewi terhenti. Semua langsung membalikkan badan. Ada yang berbisik di telingaku, kata Dewi dengan suara gemetar. Tangannya menutupi telinga kanannya, wajahnya pucat. Arya menghampiri dan memegang bahu Dewi. Apa katanya? Tanya Arya. Dengan suara serak Dewi menjawab, aduh, Banten punika sampun katurang sareng sami wenten ring sangga puniki. Dewi menatap Arya. Itu bukan suara manusia, lanjut Dewi. Made yang sejak tadi membisu mendekat ke arah sebatang pohon besar. Pohon itu menjulang dengan akar menggantung seperti rambut panjang. Kulit batangnya retak-retak, berwarna kehitaman seperti terbakar. Ia berlutut di hadapannya, menyentuh tanah yang dingin. Di bawah akar ada celah, gelap, dalam dan menganga seperti mulut. Gerbang, gumam Made. Ada apa, Pak? Tanya Arya mendekat. Dulu waktu aku pertama kali naik ke sini, kami temukan ini, tapi tidak seperti sekarang. Dulu ditutup batu dan dedaunan, sekarang terbuka. Arya menunduk, mencoba melihat ke dalam celah. Aroma anyir dan wangi kemenyan bercampur, menusuk hidungnya. Kadek menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam. Cahaya menyapu dinding tanah berlumut, lalu berhenti pada sesuatu. Sebuah ukiran batu yang penuh lumut menampilkan simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Itu bukan simbol Hindu biasa, bisik Dewi. Bayu mengangguk. Itu disebut taksu pelindung alam, tapi ini lebih tua dari yang biasa kita lihat di pura. Made menoleh pelan. Kita sudah sampai di gerbang antara dunia manusia dan tempat para penjaga gaib tinggal. Arya berdiri tegak. Kita harus masuk.
ajak Arya. Made menahan Arya. Tidak, ini bukan sekedar gua atau jalan. Ini tempat suci, tempat yang disembunyikan agar manusia tidak mudah menyentuhnya. Akan tetapi rasa haus Arya akan jawaban terlalu besar. Lalu, kenapa energinya terdeteksi? Ini bukan kebetulan, kita harus tahu. Dewi memejamkan mata, bulu kuduknya merinding. Aku melihat bayangan tadi, di dalam sana, seperti seorang duduk bersila, tapi dia tidak punya wajah. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Bayu, Kadek, Center, kita masuk perlahan. Made menoleh, wajahnya suram. Jika kalian masuk, jangan ambil apapun. Jangan sentuh batu yang berbentuk persegi di sisi dinding. Jangan menatap cermin tua yang mungkin kalian lihat di dalam. Cermin? Tanya Kadek heran. Ya, itu bukan untuk bercermin, tapi untuk memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya, dan itu bukan hal baik bagi manusia biasa. Mereka pun mulai masuk ke dalam gua tersebut. Lorongnya sempit, dinding-dindingnya lembab dan berlumut. Aroma tanah tua bercampur dupa memenuhi hidung mereka. Ya Tuhan, tempat apa ini? Batin Dewi yang lebih pek. Hanya senter milik Bayu dan Kadek yang menembus gelap, namun cahaya itu tidak pernah cukup untuk membuat lorong terasa aman. Seakan kegelapan di dalam gua ini lebih dari apapun, seperti makhluk hidup yang mengamati mereka dari sela-sela bayangan. Langkah kaki mereka bergema, akan tetapi terdengar aneh, tidak memantul seperti di gua biasa, tapi terdengar tertahan oleh batu-batu itu, menyerap suara, menelannya bulat-bulat. Setiap kali mereka berbicara, bisikan lirih muncul entah dari mana, menggema dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, lalu hilang begitu saja. Ada prasasti di dinding, kata Arya menghentikan langkahnya. Dewi menghampiri, matanya menyipit, melihat ukiran kuno yang samar tertutup lumut. Ia mengusapnya dengan kain basah, menyingkap tulisan tua yang terukir dalam huruf Bali kuno. Suaranya gemetar saat mulai membacanya perlahan. Yen manusia nyingsing ring catur loka pala tanpa pangajengan, maka mukti ring satru dewa, ngelantur ring sangkan paraning dumadi. Kalau manusia masuk ke penjuru 4 alam tanpa izin, dia akan tersesat dalam pusaran asal dan tujuan hidup. Terjemah Dewi perlahan. Ini bukan hanya gua, ini suci, tempat peralihan. Kadek tiba-tiba menunjuk ke arah kanan lorong. Bang Arya, itu ada ruangan kecil. Lorong bercabang menjadi sebuah ruangan bundar. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran kuno, menampilkan wajah-wajah yang menyeringai. Di tengah ruangan berdiri cermin tua. Kacanya retak membentuk pola spiral dan bingkainya terbuat dari kayu berukir naga Bali yang melingkar. Made segera memekik. Jangan dekati. Akan tetapi itu semua terlambat. Kadek sudah berdiri di depan cermin. Ia seperti terhipnotis, matanya membelalak, wajahnya pucat. Ia menyentuh kaca itu dengan jemarinya yang gemetar. Kadek. Dewi berteriak dan menarik lengannya. Kadek terjatuh ke lantai, ia menggigil, matanya kosong. Nafasnya pendek-pendek. Aku lihat wajahku, tapi itu bukan aku. Dia tertawa dan di belakangnya ada kalian semua, berdiri mematung dengan mata hitam dan kulit seperti arang. Dewi memeluk Kadek, dia berusaha menenangkan. Kau cuma halusinasi, fokus, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Tenang, aku di sini. Made maju dengan wajah pucat. Kau telah membuka mata ketigamu, sekarang kau akan melihat lebih dari yang bisa ditanggung manusia. Arya mendekat ke cermin. Kau bilang ini menunjukkan siapa diri kita, tapi kenapa Kadek melihat masa depan? Made menggeleng. Karena dalam tempat ini, masa lalu, sekarang dan masa depan bukan 3 hal berbeda. Semua menyatu. Jika hatimu gelisah, cermin menunjukkan ketakutanmu. Jika hatimu kosong, ia memperlihatkan kebenaran. Bayu menoleh cepat. Dengar. Dari lorong tempat mereka masuk terdengar suara langkah, tapi tidak satu, bukan 2, melainkan puluhan. Seolah orang-orang berjalan masuk namun tidak ada cahaya dari senter. Mereka semua menahan nafas. Langkah-langkah itu berhenti. Lalu suara gamelan Bali perlahan terdengar. Gemanya mengalun menyesakkan dada seperti dari kejauhan, tapi mengurung mereka dari segala arah. Apa itu? Bisik Dewi. Upacara. Jawab Made perlahan. Upacara roh. Tiba-tiba dari balik bayangan di lorong muncul sesosok wanita berpakaian serba putih. Rambutnya panjang, menyapu lantai. Ia tidak melangkah, dia melayang. Mata Dewi melebar. Itu dia, itu perempuan yang aku lihat di luar tenda.
Perempuan itu berhenti di depan cermin. Ia menunduk, wajahnya tidak terlihat. Lalu ia menunjuk ke arah Kadek. "Ngidangang, panak sane, munggareng kayangan." Made jatuh berlutut lalu menangkupkan tangannya memberi hormat. "Dia penjaga gunung ini. Dia meminta tumbal. Kadek sudah dibuka matanya. Sekarang dia milik mereka." "Tunggu, tidak bisa seperti ini." Arya menggenggam Kadek, menarik tubuh lemasnya. Namun kabut mulai menyusup masuk dari sela-sela batu. Bukan kabut itu berdarah. Bau amis bercampur dupa terbakar membuat mereka semua mual. Cahaya senter mulai bergetar, berkedip lalu padam. Dalam kegelapan mereka hanya bisa mendengar satu hal, yaitu tawa lirih perempuan, tawa rendah laki-laki, tawa anak-anak. Semua menyatu memenuhi rongga goa hingga dada mereka terasa pecah. "Keluar, kita harus keluar sekarang," pekik Bayu. Mereka menyeret Kadek yang setengah sadar keluar dari ruangan tersebut, berlari membelah lorong meski tidak tahu kemana arah yang benar. Dinding-dinding seperti bergeser, goa terasa hidup dan menyesatkan. Dewi terantuk batu dan jatuh. Saat Arya membantunya, ia melihat sosok dirinya sendiri berdiri di ujung lorong. Menatap mereka, sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, akan tetapi tersenyum sinis. "Arya, kita tidak akan bisa keluar dengan cara biasa. Tempat ini menyesuaikan diri dengan ketakutan kita." Arya mengangguk. "Kalau begitu, kita harus lawan. Jangan lari." Bayu menghentikan langkah. Ia menunduk bersila dan meletakkan kedua tangannya di paha seperti meditasi. Dia menggumamkan mantra Bali. "Om Akwinam, Astu Namo Sidam, Sang Hyang Pamestikuru, Nyomanang Titiang." Dari kabut berdarah samar-samar muncul titik cahaya seperti pelita kecil. Bayu segera membuka matanya dan berdiri. Mereka semua berpegangan, mengikuti cahaya itu dengan langkah cepat. Satu persatu suara-suara itu mereda, kabut surut, nafas mereka kembali. Lalu mereka keluar dari mulut gua. Udara segar dan cahaya matahari menyambut mereka seperti keajaiban. Tubuh mereka basah kuyup oleh peluh dan darah, tapi mereka hidup. Namun Kadek masih gemetar, matanya berkaca dan ia berkata lirih, "Aku masih bisa melihat mereka. Mereka ada di antara kita sekarang." Malam itu mereka memutuskan untuk berkemah di pelataran datar tidak jauh dari mulut goa. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar tidur. Dewi duduk menopang dagu di depan api unggun kecil yang berkedip pelan. Sementara Bayu memutar manik-manik kayu cendana di tangannya, melafalkan mantra perlindungan tanpa henti. Kadek masih pingsan. Tubuhnya terbaring dalam balutan sleeping bag, namun tubuhnya terus berkeringat. Dewi telah menyentuh dahinya dan suhunya tetap panas, seperti bara. "Ini bukan demam," gumam Dewi sambil mengganti kain basah di dahinya. Ada sesuatu yang masih tertinggal di tubuhnya, sesuatu yang menolak pergi. Made duduk di dekat mereka, menatap api. Roh penjaga yang merasuki Kadek bukan sembarangan penunggu. Ia semacam penjaga keseimbangan, tapi juga pembalas. Jika keseimbangan terusik, ia akan menanamkan dirinya ke dalam raga manusia yang paling lemah, pintu batinnya. "Kenapa Kadek?" tanya Arya dengan gusar. "Karena dia paling polos. Dia datang ke gunung ini hanya untuk petualangan, tidak seperti kau, Arya, yang datang dengan ambisi, atau seperti aku yang datang dengan dosa masa lalu." "Jadi makin polos seseorang, semakin mudah dirasuki?" tanya Arya lagi. "Bukan hanya itu," jawab Made. "Kadek punya mata yang belum tertutup sepenuhnya. Ia belum benar-benar tercabut dari jiwa leluhurnya, dan gua tadi, cermin itu sudah membuka jalannya." Bayu mendekat. "Kalau begitu kita harus usir roh itu selamanya. Kita harus bawa dia turun gunung." Made menatap tajam. "Kita tidak bisa turun, bukan karena tidak mungkin, tapi karena tidak akan diizinkan." Dewi menatap Made dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu?" tanya Dewi tidak suka. Made menunjuk ke arah barat. "Lihat." Kabut kembali datang, namun kali ini tidak berasal dari bawah lembah, melainkan dari segala arah dan berwarna kemerahan. Langit yang seharusnya bertabur bintang kini bergolak seperti darah mendidih. Arya berdiri cepat. "Itu bukan kabut biasa." Bayu menggenggam kerisnya lagi. "Kita sedang dikurung." "Ah!" Seketika terdengar jeritan dari arah tenda. "Kadek!" Mereka berlarian. Dewi membuka pintu tenda dengan cepat. Kadek sudah duduk, tapi matanya tidak menunjukkan bahwa dia sadar.
Ia mencakar wajahnya sendiri dengan kuku panjang yang entah sejak kapan tumbuh. Darah mengalir dari pelipis dan bibirnya bergerak cepat menggumamkan sesuatu. Tapi bukan bahasa manusia. Made segera masuk dan memukul lantai tenda dengan tongkat kecil dari kayu pula yang ia simpan sejak awal. "Kadek, dengarkan aku." Akan tetapi Kadek tertawa. Suara tawanya menggelegar, bukan suara satu orang, tapi seperti gema dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. "Kalian pikir kalian bisa pergi? Tidak ada jalan kembali. Kalian telah membangunkanku. Sekarang aku akan membawa api ke dalam darah kalian." Arya maju. "Apa maumu?" Kadek menatap tajam, matanya hitam legam, lalu tangannya menuju ke arah gunung, ke puncak. "Kembalikan apa yang kalian curi. Kembalikan yang seharusnya tetap tertanam." Bayu menoleh ke Arya. "Apa maksudnya?" Arya tertunduk. Aku ambil batu dari kawah dulu, tahun lalu untuk sampel penelitian," jawab Arya terbata. Made berdiri, wajahnya suram. "Itulah awalnya. Batu itu bukan batu biasa. Kau membawa pulang bagian dari segel suci." Semua hening. Dewi menatap Kadek. "Jadi dia hanya perantara?" Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini salahku." "Wah!" Tiba-tiba Kadek menjerit. Tubuhnya terangkat melayang beberapa sentimeter di atas alas tenda. Angin berputar, api unggun di luar seketika padam dan tanah bergetar. Made mengeluarkan tas anyaman kecil dari kantongnya. Ia membuka isi tas itu, selai kain putih dengan abu hitam di dalamnya. "Ini sisa abu Banten Caru dari upacara penyucian gunung. Aku pernah terlibat di upacara itu saat masih muda. Ini bisa menahan roh sementara." Made menaburkan abu itu membentuk lingkaran di sekitar Kadek sambil menggumamkan doa. "Om Rudra Sitra Swaha, Sang Hyang Iswara, Parin Panulak." Kadek mengerang keras, lalu tubuhnya terjatuh ke tanah. Brek. Mereka semua mendekat. Nafas Kadek kembali normal. Matanya perlahan terbuka, ia menatap Dewi. Aku di mana?" tanya Kadek sedikit linglung. Dewi menahan tangis. "Kau kembali, Dek. Ya Tuhan, untung kau selamat," seru Dewi. Namun sebelum mereka sempat bersukacita, suara dari arah timur terdengar, bukan suara manusia. Gending Bali. Akan tetapi kali ini dimainkan dengan nada sumbang, terputus-putus. Made berdiri perlahan. "Kita diberi pilihan." Bayu menatap Made. "Apa itu?" "Naik ke puncak, mengembalikan batu itu ke kawah, atau membiarkan Kadek diambil." Arya mencabut kalung liontin dari lehernya. Di dalamnya sebuah fragmen batu hitam berukuran kecil, berkilau samar. Dia menatap batu itu dengan rasa bersalah. "Aku bawa ini selama bertahun-tahun. Aku pikir ini sekedar lava beku dengan komposisi unik. Tapi sekarang ku sadar, batu ini panas sejak kita naik." Made mengangguk. "Itu segel, pecahan terakhir dari pengikat kekuatan penjaga. Tanpa itu pintu antara Niskala dan Sekala terbuka." Dewi menatap ke arah jalur puncak. "Jadi kita naik?" Arya mengangguk. "Kita naik." Kadek yang kini sadar penuh meremas tangan Dewi. "Aku takut." Dewi menjawab pelan. "Kita semua juga. Tapi ini satu-satunya cara. Aku gak mau kehilangan kamu, Dek." Bayu memikul kerisnya lagi. Made membawa abu suci. Arya menggenggam batu itu erat. Langkah mereka menuju puncak dimulai, diiringi gemuruh tanah, nyanyian roh dan kenyataan bahwa malam belum selesai. Dini hari menyapa tanpa fajar, kabut merah belum pergi dan bintang-bintang seperti tertelan langit. Tidak ada angin, hanya hening yang begitu pekat hingga suara nafas mereka terdengar menyerupai desir ombak yang berbisik. Langkah kaki mereka menjejak jalur sempit berbatu. Jalur menuju puncak Gunung Agung bukan jalur biasa yang sering dipakai pendaki. Bayu memilih jalur tua, jalur para pemangku zaman dulu yang jarang dilewati manusia sejak upacara besar terakhir lebih dari 2 dekade lalu. Made berjalan paling depan membawa dupa menyala dan semacam tongkat dari kayu pula. Arya tepat di belakangnya membawa liontin batu segel yang kini dibungkus kain putih. Di belakang mereka Dewi menggandeng Kadek yang masih pucat dan kadang gemetar. Bayu mengawasi belakang, matanya waspada seperti anjing penjaga. "Lihat itu," bisik Dewi. Mereka menoleh di sepanjang jalur setapak. Pohon-pohon kering menjulang seperti arwah. Dedaunan mereka hitam dan mengerut.
dan beberapa di antaranya tampak bergerak walau tidak ada angin. Di salah satu batang tampak ukiran wajah manusia dengan mulut menganga seperti menjerit. Kadek berhenti. "Itu wajahku," Kadek berkata dengan suara kecil. Wajah itu memang mirip Kadek. Bayu segera menutupinya dengan kain hitam. "Jangan lihat, itu trik. Pohon-pohon ini bukan pohon biasa. Mereka merekam ketakutan orang yang lewat." Arya mempercepat langkah, nafasnya memburu. Batu di dalam kain yang ia bawa makin panas, seolah tahu bahwa ia mendekati tempat asalnya. "Jangan lihat kemana-mana, Dek. Baca doa dalam hati," bisik Dewi agar Kadek tidak melihat ke arah lain. Mereka melewati batu-batu kuno, beberapa di antaranya retak dengan sesaji yang mengering bertahun-tahun lalu. Seekor burung hitam dengan mata putih berdiri di puncak batu, menatap mereka sebelum melayang tanpa suara ke arah kabut. Langit mulai bergerak, bukan karena awan, tapi karena sesuatu yang besar sedang bergerak di balik kabut puncak gunung. "Kita hampir sampai," kata Made. Bayu, Arya, Dewi, dan Kadek menghela nafas panjang. Ini bukan akhir dari permulaan. Mereka memasuki sebuah cekungan besar dengan tanah berpasir hitam. Di tengahnya berdiri pohon tanpa daun, seperti tangan raksasa yang terjulur ke langit. Di bawah pohon itu, batu besar berdiri, tempat segel semula ditanam. Arya maju perlahan, akan tetapi sebelum ia bisa menyentuh batu tersebut, tanah bergemuruh dari balik kabut. Muncullah makhluk itu. Tinggi hampir 3 meter, dengan tubuh seperti gabungan antara manusia dan kijang, bertanduk melingkar dari kepala hingga ke bahu. Kulitnya hitam dan mengkilat, dan matanya merah menyala seperti api. Nafasnya mengeluarkan uap panas. "Penjaga terakhir. Ia yang ditugaskan untuk menjaga puncak sejak awal zaman," gumam Made. Makhluk itu menatap mereka dan suara seperti ribuan lonceng terdengar di kepala mereka, bukan dari mulut, tapi langsung dari dalam pikiran. "Kalian datang membawa pecahan keseimbangan, tapi apakah niat kalian murni atau hanya untuk menyelamatkan diri?" Arya melangkah maju, tangannya menggenggam batu. "Kami datang untuk mengembalikannya. Kami tidak tahu akibat dari mengambilnya dulu, tapi sekarang kami tahu dan kami ingin mengembalikan keseimbangan." Makhluk itu bergerak perlahan ke arah batu besar. Bayu dan Dewi bersiap menarik Kadek mundur, akan tetapi makhluk itu justru menunduk. "Tempatkan batu itu di pangkal akar, tapi ingat, darah harus dibayar dengan darah." Arya menoleh pada yang lain. "Apa maksudnya?" Made menjawab lirih. "Kita harus menebus kesalahan dengan pengorbanan." Tiba-tiba Kadek melangkah maju. "Aku yang menyebabkan semua ini. Aku yang membuka cermin itu. Aku yang memberi jalan untuk roh itu." Dewi menahan Kadek. "Bukan salahmu, Kadek. Jangan." Kadek menoleh, wajahnya tenang. "Aku sudah melihat apa yang akan terjadi. Kalau aku tidak menebus ini, maka akan lebih banyak orang yang akan mati." Kadek mengambil pisau kecil dari tasnya. Seret. Kadek menggores sedikit telapak tangan dan meneteskan darah ke batu sebelum Arya meletakkan liontin itu. Saat darah menyentuh akar, tanah berguncang keras. Akar-akar pohon bergerak seperti ular, membelit batu itu dan menariknya masuk. Langit terbuka, dari cahaya putih menyinar kuat. Kabut merah tersedot naik dan suara-suara dari niskala, tangisan, nyanyian, jeritan menggema lalu hilang. Makhluk itu menunduk sekali lagi, lalu menghilang ke dalam kabut. Gunung Agung kembali tenang. Brak! Kadek roboh. Akan tetapi ia masih hidup, hanya pingsan, wajahnya tenang. Arya membantu Kadek berdiri, Dewi memeluknya sambil menangis. "Bangunlah, Dek." Made menatap puncak yang kini mulai disinari mentari pertama setelah 3 hari penuh horor. "Dia menerima pengorbanan kita. Kita boleh pulang," Made berkata. Matahari pagi menembus celah-celah kabut yang tersisa, menggurat warna emas pada punggung Gunung Agung. Langit biru perlahan mereka setelah 3 hari kelam. Para pendaki mulai menuruni gunung dengan langkah ringan dan lega. Kadek berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang seolah masih merasakan sesuatu mengawasinya. Dewi mendampinginya, memastikan tubuhnya yang masih lemah tidak kehilangan keseimbangan. "Masih panas?" tanya Dewi. Kadek menggeleng. "Enggak, cuma aku dingin, tapi dinginnya aneh." Made, Bayu, dan Arya berjalan agak di depan, menyusuri jalur setapak yang mulai terasa lebih ringan. Akan tetapi di antara mereka bertiga,
ketegangan masih terasa. Bayu menatap Arya dari sudut mata. Kau yakin batu itu satu-satunya penyebab semua ini? Tanya Bayu masih tidak yakin. Arya menoleh. Apa maksudmu? Arya sedikit kesal. Bayu berhenti menatap tajam. Kau bukan pertama kali kesini, Arya. Tapi kau tidak pernah cerita soal ekspedisi pertama. Kenapa? Made ikut menghentikan langkah, matanya menyipit. Kau pernah kesini sebelum tim ini kan? Tanya Made juga. Arya terdiam. Aku memang pernah kesini 3 tahun lalu, tapi saat itu tidak ada apa-apa. Bayu mencibir. Kau ambil batu itu 3 tahun lalu, tapi kenapa baru sekarang semuanya meledak? Dewi yang mendengar percakapan itu mendekat. Ada yang belum kau ceritakan, Arya. Arya menggigit bibir. Waktu itu aku tidak sendiri. Ada satu orang lagi, temanku dari Fakultas Geologi, namanya Riko. Dia hilang. Semua diam. Tidak ada yang berbicara membiarkan Arya bercerita. Riko yang membawa batu permata. Dia yang terlalu dalam masuk ke gua. Aku sempat melarikan diri tapi aku kembali dengan tim SAR. Gua itu tidak bisa ditemukan lagi. Kadek melangkah maju. Jadi yang kita hadapi bukan hanya soal segel ya? Made mengangguk lambat. Mungkin yang merasuki Kadek bukan penjaga, tapi Riko. Bayu menarik nafas dalam. Kalau begitu, ada sesuatu yang belum selesai. Malam hari mereka berkemah untuk terakhir kalinya sebelum keluar dari jalur pendakian. Angin sudah kembali sejuk. Api unggun menyala terang. Akan tetapi saat semua tertidur, Bayu terjaga. Bayu mendengar suara dari tenda Arya. Seperti orang berbicara lirih. Bayu mendekat perlahan. Akan tetapi suara itu bukan milik Arya. Suara itu berat dan berbeda. Kau berjanji akan kembali, Arya. Kau janji akan bawa aku keluar. Tapi kau lari. Bayu menyingkap tirai jendela. Arya duduk membelakangi, menggenggam sesuatu, sebuah batu segel lain. Apa itu, Arya? Bayu memekik. Arya menoleh cepat, wajahnya pucat. Ini, aku menemukannya saat kita di gua. Tapi aku tidak bilang karena aku tidak tahu harus apa. Bayu marah. Kau bohongi kami semua. Kau tahu ada 2 batu. Bentak Bayu emosi. Arya berdiri. Aku pikir kalau aku sembunyikan, semua ini akan selesai. Aku tidak mau kehilangan orang lain lagi. Akan tetapi saat itu angin berderu kencang. Blep. Api unggun padam seketika. Suara tawa rendah terdengar dari balik pohon. Dari kegelapan muncul sosok mengenakan jaket pendaki compang-camping. Wajahnya separuh hancur, tapi mata kirinya menyala merah. Kadek terbangun, tubuhnya membeku. Itu Riko, seru Kadek kencang. Sosok itu melangkah maju, bayangannya menyatu dengan malam. Dari mulutnya suara menggema. Aku menunggumu. 3 tahun untuk kau menepati janji, Arya. Dewi berteriak. Made mengangkat tongkat kayu pulenya, tapi sosok itu menghilang. Di tanah tertinggal jejak kaki. Di depan tenda Arya, batu kedua mulai berdenyut merah. Fajar kembali menyingkap wajah Gunung Agung. Akan tetapi cahaya hari tidak membawa ketenangan. Batu segel kedua yang ditemukan Arya semalam kini diletakkan di tengah lingkaran api unggun yang nyalanya enggan bertahan. Warnanya merah menyala, denyutnya seperti jantung. Kadek duduk menatapnya dengan mata gelap. Dia masih di sini. Riko, dia belum pergi. Dewi meremas tangan Arya. Kita harus selesaikan ini sekarang. Kita harus kembalikan batu itu juga. Kalau tidak, gunung ini akan terus membuka celah ke dunia mereka. Arya menunduk, suaranya pelan. Riko, dia ikut ekspedisi bersamaku. Saat dia jatuh ke dalam lorong itu, dia berteriak memintaku kembali. Tapi aku takut. Aku justru lari meninggalkan dia. Made mengangguk. Kalau begitu hanya satu hal yang bisa menutup pintu itu. Bayu menjawab cepat. Mengembalikan batu itu ke tempat asalnya. Tidak cukup, kata Made. Kali ini segelnya telah rusak. Batu itu harus dikunci kembali dengan jiwa yang terkait langsung dengan roh yang tersisa. Semua mata menoleh ke Arya. Dewi berdiri cepat. Tidak harus begitu. Arya menghela nafas. Dia datang karena aku. Dia terperangkap karena aku ini. Ini sudah waktunya. Kadek berdiri. Aku ikut. Bayu menghentikan Kadek. Tidak, kamu sudah cukup berkorban. Setelah persiapan singkat, Arya membawa batu itu naik kembali bersama Made. Hanya mereka berdua. Sisanya menunggu di perbatasan. Langkah Arya lebar. Akan tetapi setiap langkah seperti mendekatkan dirinya pada takdir yang telah tertulis. Di depan batu pohon mati itu, langit kembali muram. Kabut turun perlahan, sosok Riko muncul dari salah bayangan.
Tubuhnya hancur namun matanya penuh luka batin. Kau datang akhirnya. Arya melihat sahabat lamanya. Aku minta maaf. Maafmu tidak mengubah apapun. Aku tahu, karena itu aku bawa ini. Arya menggenggam batu dan mengeluarkan pisau. Lalu, seret. Arya menusukkan pisau ke telapak tangannya. Darah menetes ke batu seperti Kadek sebelumnya. Akan tetapi kini batu itu menyerap darah dengan rakus, bergetar liar di tangannya. Riko mendekat, akan tetapi Mahdi mengangkat tongkatnya. Sekarang. Arya melompat ke batu tersebut dan meletakkan batu kecil yang dia ambil dan menjatuhkan tubuhnya sendiri di atasnya. Cahaya putih menyembur dari batu besar. Langit pecah oleh gemuruh, pohon-pohon yang semula mati hidup kembali. Sosok Riko menjerit, tubuhnya menguap, ditarik oleh pusaran cahaya. Suara-suara dari Niskala kembali bergema, jeritan, tangisan, dan nyanyian, lalu hening, kabut menghilang, langit bersih. Made perlahan turun dari batu, membawa liontin milik Arya yang tertinggal. Matanya basah tapi wajahnya damai. Sebuah pelajaran berharga, di mana kaki dipijak, di sana harus tahu aturan. Jangan ambil apapun jika tidak dipersilakan. Made menghela nafas panjang, dia pun kembali ke yang lain. Tidak selang lama dia pun sampai. Dia telah memilih dan pintu telah tertutup. Dewi menatap puncak, air matanya jatuh di pipinya. Tidak, kenapa harus seperti ini? Arya, maaf. Dewi menangis pilu. Kadek berbisik. Dia bukan sekedar ilmuwan, dia orang yang pintar dan baik. Bayu mengangkat kepala. Sama jalan kawan, tenang di alam sana. Ceritamu akan kami kenang sepanjang masa, ilmuwan terhebat. Bayu memberikan penghormatan, air matanya jatuh begitu saja. Beberapa bulan kemudian sebuah upacara besar digelar di Pura Tua Kaki Gunung Agung. Para pemangku, warga desa dan keempat pendaki yang tersisa duduk bersila, mengaturkan persembahan. Tidak banyak yang mereka ceritakan pada dunia, hanya secuil laporan ilmiah dan kisah bahwa Arya tewas karena tergelincir di puncak. Lalu hilang dan jasad tidak ditemukan. Akan tetapi mereka tahu kebenarannya. Gunung Agung kini kembali tenang, namun di malam hari jika angin bertiup dari arah kawah terdengar suara lembut. Jaga keseimbangan, jangan diulangi. Kadang di balik kabut terlihat sosok berdiri di puncak, seakan menjaga alam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.